Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi ya di TCA channel ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing, dan terima kasih kepada para teman-teman atas dukungan dan supportnya. Dan dukung terus channel ini supaya bisa berkembang, supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi para pemula ya. Oke ya. Hari ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan apa ya? Magic of Candle ya. Magic of Candle. Saya akan menjelaskan berkenaan dengan Magic of Candle. Apa sih Bang Magic of Candle? Kok kayaknya ke Inggris-Inggrisan gitu, ya. Jadi gini. Candle itu ibaratnya itu memagic kita ya. Bentar ya. Jadi apa namanya? Candle itu seperti memagic diri kita ya. Kadang candle itu bisa menyelamatkan kita, kadang candle itu bisa membuat kita tersenyum, bahagia ya. Itu adalah sebuah magic daripada candlestick ya. Yang tentunya kita harus tahu, harus bisa mengartikan lahir candlestick itu dia mempunyai arti, mempunyai makna itu apa ya. Bentar ya, saya tunggu ini close. Close harga lah ya. Aduh, bidikan yang kedua itu bagaimana itu ya? Apakah bidikan kedua itu bisa selamat apa tidak? Ya. Sayang banget yang kedua itu. Terburu-buru sih saya sih. Aduh ya. Jadi saya akan jelaskan ini bukan candle ini nih ya. Nih, lihat nih. Candle hijau ini. Ini book ini ya. Ada bug ini ya. Ayo naik terus, naik sampai setidaknya di level inilah, nih level ini nih. Nih tengah-tengah ini nih. Bentar ya, nanti saya jelaskan. Ini adalah Magic of Candlestick ya. Judulnya, jangan terpaku sama judul. Ya. Aduh, sayang. Tapi tidak apa-apalah ya, tidak apa-apa. Oke. Saya kenapa berani open posisi di sini tadi buy di pertengahan sini ya? Aduh, di sini nih. Open posisi yang kedua. Saya menganggap bahwa saya nggak tahu ini candle apa ini ya. Nih, ini candle apa ini ya? Coba bentar saya refresh dulu ya. Bentar. Oh, candle merah. Nah, jadi gini. Saya nggak tahu ini tadi candle apa. Tapi yang jelas dari informasi sini ini dari area support dia udah ada perlawanan, dan saya harap ketika dia lahir candle ini lagi itu membentuk perlawanan, setidaknya doji lagi, bukan doji lagi tapi ada perlawanan dari bawah sumbunya ya. Karena tahu saya di sini itu area perdebatan harga nih, area perdebatan harga sideways ya. Sideways sebelum dia break ke atas. Nah, ternyata di sini dihabiskanlah kekuatannya si apa namanya buyer ya, kekuatan buyer dihabiskan. Saya memanfaatkan harga ya, dia akan naik satu candle itu. Bentar ya. Nah, saya pikir dia itu akan naik dan di sini akan ke atas lagi. Karena apa? Tren itu pada hakikatnya itu lari ke atas trennya. Ya itu secara globalnya lah ya, secara globalnya. Nah, dari candle merah ini itu menganggap bahwa harga itu memang udah sampai berhenti sampai di sini saja, ya. Ternyata masih kekuatannya masih dihabiskan dulu, turun-turun ke bawah kan. Sayang banget ya, aduh sayang banget. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya naik ini pasti naik. Aduh, doji lagi yang jadi.
Oh, dia akan turun ini. Dia akan turun. Tetap dia akan turun. Dia akan mencari harga terendahnya dia. Percaya nggak kalau dia akan turun? Harus percaya, harus percaya kalau dia akan turun. Analisa yang hadir dari technical analisa dari harga itu sendiri tidak akan pernah namanya itu membuat kita itu terkecoh ya, karena harga itu seperti itu wujudnya. Candlestick ini, candle bentuk candlestick itu kan pembungkus suatu transaksi harga ini dibungkus ke sini kan, transaksinya itu kan, harus paham ya. Ini dibungkus ke sini, dibungkus ke candlestick itu yang memudahkan kita untuk menganalisa ya. Itulah magic of harga, magic of candlestick ya, pembungkus harga ya. Kalau nggak dibungkus seperti ini, mana kita tahu itu perlawanan, mana tahu itu perlemahan, kita kan nggak tahu ya. Ini tadi kalau candle ini menjadi candle hijau besar, itu tren akan berbalik arah ke atas ya, reversal. Sayangnya dia membentuk doji hijau. Nah, ketika membentuk doji hijau, saya lihat apa? Ini resisten ya. Historinya kayak gini nih historinya. Candle yang fungsinya membawa arah harga mana? Nih candlenya, ini candlenya ya. Tugas dia menurunkan level harga seturun-turunnya, serendah-rendahnya ya, dengan memanfaatkan apa? Buyer ini lemah nih, buyer lemah, tidak ada kekuatannya di sini, resisten, perintahnya penurunan. Perintah penurunan itu ditunaikan oleh candle merah ini, tapi kekuatannya tidak ada. Terus dengan perlemahannya daripada sellers, ini kan perintahnya turun, yang lahir candle merah, sumbunya panjang atas, artinya seller lemah kan. Lah, si buyer ini nggak bisa memanfaatkan, dia nggak bisa ngebreak ini. Ketika dia ngebreak, dia akan lanjut FTT nih, FTT ya, FTT ini koreksinya. Tapi sayangnya si buyer nggak bisa memanfaatkan situasi lemahnya daripada seller. Perintah daripada resisten ditunaikan tapi lemah. Akhirnya si seller ini dia mengambil alih dengan menurunkan level harga seturun-turunnya agar apa? Buyer itu digertak lah ibaratnya gitu, digertak harganya. Dan saya lihat di sini area perdebatan harga yang dimenangkan oleh buyer ya. Tapi kekuatan seller ini mengambil alih tindakan dan terjadilah di area sini support lagi. Buyer itu masih mencoba lah, ingin melawan gitu kan, masih mencoba ya, masih mencoba. Terus lahirlah candle merah membentuk resisten. Nah, saya dari sini sudah tanggap bahwa oh ini tren akan turun ini. Karena apa? Ketika terjadi resisten dia belum berani ngebreak, tapi setelah terjadi lahir candle ini dia ngebreak. Ini pembatalan harga yang tidak sempurna ya, pembatalan harga yang tidak sempurna karena dibatalkan oleh dua candle ya. Tadi saya open posisi pertama di mana? Open posisi pertama di sini kan, di sini setelah candle ini kan. Nah, saya open posisi buy ya, open posisi sell ya. Yang pertama open posisi sell kan, yang kedua lah open posisi buy kan. Nah, saya open posisi sell di sini, ternyata candle ini melawan. Saya kan open posisi sell pertama di sini ya. Terus open posisi buy di sini ya, di pertengahan. Saya pikir ini area perdebatan harga yang akan menolak harga untuk turun. Di sini akan lahir lagi candle yang akan membuat perlawanan ke atas. Ternyata candle ini sama fungsinya dengan candle ini. Sama fungsinya. Terus nih, candle ini sama fungsinya dengan candle ini. Menurunkan level harga. Ya. Paham ya? Nah, ternyata di sini dia diturunkan lagi. Oh, saya udah paham. Ini akan turun, dia akan naik lagi, membuat apa? Membuat suatu support, tapi support itu tidak akan kuat. Lahirnya apa? Candle-candle kerucil-kerucil seperti ini. Ya. Dan ini area apa? Area apa? Ini adalah salah satu ciri-ciri FTT lagi, yaitu adanya koreksi harga. Paham ya?
Koreksi harga itu lahir dari mana, Bang? Dari sumbu ini. Sumbu ini lahir daripada mana, Bang? Daripada support. Tuh, lihat. Support ini akan berpengaruh. Ya. Bang, kenapa support ini nggak berpengaruh? Berpengaruh tadi ketika dia mau turun tapi nggak bisa lepas turun, dia naik dulu. Makanya saya kan open posisi buy tadi kan. Di proses lahirnya candle merah ini, dia kan untuk turun itu di akhir-akhirnya kan. Ya kan? Nah, baru dia ketika akhir ya jerot gitu kan. Nah, tetap ada perlawanan, di prosesnya ada perlawanan. Nih, ini yang menyebabkan sumbu ini siapa? Ini benteng ini SNR ya, SNR itu kalau baru terlahir itu mempunyai perintah ya, perintah, ingat ya, kalau baru terakhir mempunyai perintah. Tapi kalau support resisten yang sesudahnya seperti ini, dia terlambat seperti ini membentengi, ya, dibentengi. Resisten support itu akan menjadi benteng. Benteng apa ya? Kalau support itu benteng perlawanan, ketika turun akan dilawan lagi, di reject, dia akan menolak. Itu fungsinya support resisten ya, paham ya? Nih, support ketika ini ditembus ya udah FTT lagi, tapi ini terlalu panjang. Kita lihat time frame 5 menitnya, analisanya bagaimana ya. Nah, ternyata di time frame 5 menitnya nih rejection panjang nih kan, tapi masih mencoba untuk melawan ke bawah. Karena apa? Ini perintahnya kuat banget. Kok bisa kuat banget, Bang? Dukungan dari mana? Dari ini, tidak bisa ditembus ya. Ini mencoba nih, tren ini mencoba untuk menembus ini nih, tapi tidak mampu ya, tidak mampu. Ini saja nggak mampu ditembus, apalagi ini, berarti kan kuat logikanya ya. Nah, ini ketika menjadi rejection lagi, menjadi candle yang sumbunya panjang lagi di area sini ya, itu menjadi suatu pertanyaan juga ya. Jadi magic of candlestick itu ya, magic of candlestick itu maksudnya gini. Jadi larinya gini ya, ketika kita lihat buka market, lihat tren. Oke, saya udah melihat tren, Bang. Terus yang kedua apa? SNR ya, SNR. SNR itu jangan hanya melihat ini ya, ini jangan melihat itu, tapi pertemuan dua candle antara buyer dan seller itu sah membentuk suatu support dan resisten. Ketika pada periode selanjutnya harga itu akan melewati suatu benteng support resisten, itu nanti dia akan ada perlawanan. Kalau baru terlahir, dia mempunyai perintah ya, perintah. Kalau sudah dilewatin terus mau dilewatin lagi, sudah membentuk terus mau dilewatin lagi, dia mempunyai sifat membentengi harga ya, membentengi harga. Paham ya? Nah, ini membentengi, tapi ini yang membuat naik ini adalah ini nih ya, paham ya? Membuat support informasinya ke atas, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh dua candle ini. Coba kalau antara satu candle ini dia menaikkan level harga, di sini dia akan turun dulu terus naik lagi, paham ya? Contohnya gini, satu candle ini membuat support, satu candle lahir kayak gini, terus satu candle ini lahir panjang, sumbunya di atas. Dia akan turun dulu karena ada resisten, terus dia akan naik. Seperti itu trennya nanti. Nih, ini lahir support ya. Ini di area support kan. Tapi si candle hijau ini tidak bisa memanfaatkan tuh. Tidak bisa memanfaatkan tuh. Nih ya. Kalau dia nggak bisa nembus ini, ya udah FTT lagi. FTT lagi ke bawah. Ya. Paham ya? Bang, coba Bang open posisi. Oke. Saya akan open posisi 3 menit. Lihat, tapi satu aja ya. Satu aja, dua lah. Gak apa. FTT itu FTT lagi. Tapi kalau ininya menjadi seller yang kuat. Secara apa? Secara body. Apalagi ngebreak ini. Ya, kalau sellernya nggak bisa memanfaatkan perlemahan daripada buyer ini, ya sama saja dia akan membuat apa? Market seperti ini. Ya tuh. Ya. Paham ya? Jangan dilihat lossnya, jangan dilihat profitnya. Intinya apa yang saya sampaikan materinya ya.
Ini magic of candlestick ini magic. Candlestick magic ini. Nih, dia fungsinya menurunkan level harga. Tugasnya ya. Itu. Paham ya? Ntar. Apakah dia akan membentuk suatu area sideways? Kita lihat saja bentar. Time frame 5 menitnya kayak mana? Ini kayaknya kita lost ini. Ada penolakan dari atas ke bawah. Nah, ini akan turun lagi 2 candle. 2 candle berarti di sini ya 3 menit. 3 menit lah ya. Gak apa-apa, itu yang itu loss gak apa-apa. Dia akan turun dulu. Setelah turun dia akan naik. Ini magic of candlestick nih. Magic of candlestick. Dia menaikkan level harga. Tapi dia akan turun dulu. Seperti yang saya katakan, dia akan turun dulu. Yang bawah ini ya loss ya, kita ikhlaskan. Karena saya bilang kalau ini jadi candle merah ya berarti dia FTT lagi. Tapi ini fungsinya reversal jadinya. Ya, ciri-cirinya reversal. Wah, abang ini terlalu berani ya open posisi seperti itu. Ya, itu kan karena saya bisa membaca, sudah mampu membaca ya, bukan bisa membaca, sudah mampu untuk membaca satu persatunya. Oh, ini ketika terjadi seperti ini dia akan seperti ini kan. Kalau bisa itu sebelum terjadinya resisten kita sudah bisa candle ini ke arahnya kemana gitu loh. Di binary itu cukup kita cari penyebab dan akibatnya aja. Ya. Tuh, dia kan turun lagi kan, saya bilang 2 candle. Ini kalau naik ini terjebol, ya udah loss lagi. Semoga aja 3 candle itu masih turun ya. Yang saya bilang dia akan ketika dia turun menembus ini dia di reject lagi nih ya. Ketika dia turun sini dia akan di reject lagi, berarti dia membuat market sideways ya. Paham ya? Bang, ciri-ciri market sideways apa? Nanti saya akan kasih ciri-cirinya di next video ya. Di next video. Kalau ini saya bahas tentang magic of candlestick. Bang mau naik tuh, ya biar ya. Tapi tetap dia naik, di sini dia akan naik kemungkinan ya. Tapi semoga aja dia turun dulu sih. Karena apa ya? Supaya profit lah ya. Artinya gini, sesuai judulnya ya, saya bilang magic of candlestick. Ketika resisten terbentuk, ada suatu fungsi candle itu mempunyai sifat memerintah dan candle sebagai pembawa arah kekuatannya, pembawa kekuatan ya, yang tugasnya mungkin menjebol sebuah support seperti ini nih candle ini. Tugas dia hanya menjebol sebuah support ini, hanya menjebol sebuah support. Itu fungsi tugas dia. Contohnya ini nih, support ya. Ini candle Morobozu itu tugasnya itu menembus ini. Tugas dia nggak ada lain. Kata dia perintahnya apa? Turun. Tapi dia bilang apa? Bang, di bawah ini ada sebuah support. Bagaimana? Ya udah. Ini korbankan satu korban untuk menembus ini. Nah, ketika kekuatan ini butuh kekuatan besar ya karena 2 support, ya. 3 support nih. Belum di belakangnya lagi kan. Butuh kekuatan besar, dihabiskanlah di sini. Seandainya dia tidak dihabiskan, ya ditolak. Kalau dia nggak mampu ya menolak harga lagi. Ternyata ketika ditembus, wah harga turun, yes harga turun kan seperti itu sih. Sah bahwa kekuatan ini kuat gitu loh. Ya. Nih di area ini ketika dia di reject jebret, ada sumbunya di bawah, dia akan naik lagi. Ketika naik dia nggak kuat menyentuh ini, ya udah dia turun, berarti fungsi ini digagalkan lagi. Paham ya? Ya, semua guru, semua edukator itu mempunyai cara masing-masing untuk menganalisa harga. Tapi sejatinya ketika kita open posisi itu kalau nggak reversal ya FTT. Bang, tapi masih ada yang loss. Ya kita itu manusia bukan robot. Jadi namanya trading pasti seperti itu, siapapun orangnya pasti ada yang loss lah. Siapapun orangnya. Tuh, di reject lagi kan? Di reject lagi tuh.
Terus apa dia masih mencoba bang? Ya akan mencoba lagi dia turun. Akan mencoba lagi dia turun. Ketika di reject lagi, baru dia naik jebret ke sini. Kalau dia di reject terus dia nggak mampu turun lagi, dia akan naik. Nih, kalau di sini membuat candle hijau naik seperti ini, gue cocok ini ya. Inilah fungsi daripada candle of magic, ya. Ini fungsinya candle of magic. Ini candle of magic nih. Tuh. Tapi candle of magic itu kekuatannya habis di area apa? Resisten, ya. Kekuatannya sudah habis. Dan resisten itu apa, candle merah itu mengakuisisi harganya. Akhirnya dikuasai oleh seller lagi. Ini tertembus, ya udah FTT lagi, reversal dari sini, FTT dari sini. Berarti ini sah kuat. Ya. Bang, untuk mengindikasi support resisten kuat kayak mana sih bang? Kalau saya sendiri jujur nggak tahu ya bagaimana mengindikasi support resisten kuat itu. Tapi yang jelas kalau saya menganalisa gini, ketika lahir suatu resisten itu adalah perintah mutlak yang menjalankan siapa? Resisten yang menjalankan candle merah. Ketika yang terlahir candle merah itu perlemahan, ya. Nih contohnya ini candle ini kan resisten kan? Yang lahir candle merah perlemahan, sumbunya panjang bawah lagi. Bodinya tipis, maka buyer akan muncul. Ketika yang muncul buyer lemah, seller mengakuisisi lagi. Seperti itu loh, bolak-balik seperti itu. Ya, ini resisten. Secara harga kuat nih, penurunan ya. Resisten lagi. Informasinya penurunan. Ya. Di sini lahir buyer. Ya buyernya nggak kuat lah karena ini terlalu kuat. Sudah terindikasi bahwa ini kuat. Secara apa? Informasi sama kekuatan sellernya, bodinya. Ya kan bener kan, ada penolakan di naik lagi kan, dia nggak mampu menembus ini, dia turun lagi tuh. Kalau dia satu kali lagi di reject, dah dia turun. Ini area perdebatan harga, dan area perdebatan harga ini pasti di area perdebatan harga sebelumnya. Lihat ke belakang, scroll, pasti di area sideways. Mana areanya nih? Pasti lagi di area sideways lagi. Belakang ada area sideways pasti itu. Nih, ya, nih, ketara banget kan? Kenapa seperti itu, Bang? Ya, namanya perdebatan harga. Pasti ketika melewati harus hati-hati. Banyak rintangannya. Perdebatan harga itu kan antara resisten dan supportnya itu berdekatan. Jadi mau naik pun ditolak, mau turun pun bertolak. Seperti itu jadinya. Paham ya? Nih, candle of magic ini nggak berjalan nih. Dikalahkan oleh terjadinya resisten karena dia berhenti di area sini. Harga cuma nyampe di sini, dia stop. Naik, stop lagi. Stop sideways jadinya kan. Makanya untuk mengindikasi market sideways, ya seperti itu. Ya. Ada support dan resisten terdekat. Oke. Saya akan bahas lagi tentang apa ya? FTT sudah, reversal sudah. FTT sudah, reversal sudah. Tadi ada request apa ya? Sifat-sifat candlestick ya. Ada request yang request, Bang, tolong sih sifat-sifat candlestick. Jadi gini, secara logika ya, candle hijau seperti ini lahir, sumbunya panjang bawah kan, body sumbu, informasinya ke bawah, ya, informasinya ke bawah. Tapi dia lahir di area support yang baru saja terjadi suatu rejeksi, ya. Informasinya membawa informasi ke bawah, membuat support. Tapi secara body dia kuat, berarti mempunyai sifat kekuatan, ya, mempunyai sifat kekuatan. Terus candle ini lahir secara kekuatan, dia lemah. Secara sumbu informasinya ke bawah, berarti dia mempunyai sifat lemah naik, ya, buyer lemah sifatnya, ya. Tapi kok nggak terjadi di sini, Bang? Ya nggak langsung terjadilah, ya, namanya baru informasi. Tapi yang jelas bodinya kan masih buyer, ya.
Kalau bodinya masih buyer, masih mempunyai keinginan untuk naik, kan seperti itu. Ya, paham ya? Itu sifat. Jadi sifat candle seperti ini sifatnya apa? Ya sifatnya tetap buyer, ya. Tetap buyer, tapi ketika dia close price kita lihat, ternyata close price-nya di area benteng. Ya, walaupun sifatnya dia buyer, sifatnya menaikkan level harga, tapi di area benteng, area resisten. Dan tidak mampu lagi ke depannya itu untuk dikerjakan. Sebelumnya candle-candle seperti ini ya. Jadi kalau sifat sebetulnya itu gimana ya? Tergantung dia itu di area mana ya. Sama saja contohnya candle ini di area support, maka dia kayak gini nih. Candle ini di area support kan. Sifat dia ya menaikkan level harga ke sini. Dia itu di ujung, di pas benteng ini close price-nya. Ya sifatnya itu ya memang mempunyai buyer, sifat buyer, tapi dia nggak mampu lagi untuk menaikkan lagi gitu loh. Candle selanjutnya cuma dia di reject di sini, ya paham ya. Jadi sifat itu apa ya, gimana ya saya bilang ya, sifat candlestick, sifat itu akan terbawa ya di bodinya itu, di candlenya itu. Saya nggak bisa untuk mendeskripsikan yang secara detail ya untuk sifatnya ya, karena semakin saya banyak harus mencari sifatnya, harus mencari indikasinya, itu malah membuat saya itu bingung jadinya. Makanya saya nggak pernah namanya, saya cuma pakai 3 ya. Pertama tren, yang kedua SNR, yang ketiga informasi candle kan. Saya selalu bilang kayak gitu kan. Dari ketiga itu saya pakai. Ketiga ini ada konfirmasinya sebetulnya, ya. Konfirmasi itu ada di sini dan indikasinya pun ada di sini juga. Harus paham ya, harus paham. Tapi saya ringkes supaya apa? Untuk menganalisa kita tidak ada poin-poin analisa yang harus kita tetapkan yang membingungkan diri kita. Nih kayak gini nih, candle ini nih. Dia bodinya buyer, menembus resisten ya, ini sumbunya ya. Level harga tertinggi ditembus. Sifat dia apa? Sifatnya ini menaikkan level harga, menembus bentengnya. Mempunyai fungsi ya. Sifatnya itu kuat lah ibaratnya gitu, buyer kuat. Ya. Seperti itu loh. Nah kan, lepas daripada market sideways nih ya, dia lepas daripada market sideways. Bisa nafas dia nih buyer. Mana selanjutnya ini, kita scroll ke belakang. Nah tuh nih, kita lihat di time frame 5 menitnya apa yang terjadi. Ternyata masih buyer. Oh masih kuat naik ini ya, masih kuat naik. Tunggu dia retrace dulu, ngambil napas dulu, ambil support, karena perintah ini sudah terlalu jauh ditunaikan ya, sudah terlalu jauh ditunaikan. Jadi dia perlu kekuatan yang lebih besar lagi untuk menaikkan level harga lagi. Dengan lahirnya candle merah yang mempunyai informasi itu sifatnya dia lemah ya, sifat candle merahnya ini lemah, baru kita bisa ini akan lahir candle hijau ini, ketika menembus saya akan open posisi buy. Paham ya? Paham ya? Tapi ketika si seller itu menguasai harga, nah kayak gini resisten kan, dia seller menguasai harga banget kan. Nah bagaimana selanjutnya bang? Ya kita jangan open posisi sell atau buy, jangan. Karena di satu sisi lain dari segi body seller itu ada, resisten baru terbentuk. Ya bahaya dong kita mau open posisi. Tapi di time frame 5 menitnya kita lihat buyer itu, oh ternyata di sini ada sumbu yang panjang, tren turun. Jadi bahaya ya untuk open posisi buy. Walaupun di sini rejection ya. Jadi bahaya, dan support sini sudah ditembus ya. Ada kemungkinan di sini dia akan membuat sebuah resisten terus turun lagi. Ya, bahaya. Jadi kita itu harus kita pikir ke situ. Coba kita open posisi sell selama 3 menit. Ya. Open posisi sell selama 3 menit. Ya. Bentar ya. Saya skip dulu.
Oke teman-teman ya. Lanjut lagi. Ini sering terjadi nih teman-teman kayak gini nih. Yang di grup itu bilang ini udah ngebreak tapi dia turun lagi bang. Nah kan seperti itu kan. Apa ada yang salah? Ya. Memang dia sudah ngebreak. Tapi dukungannya itu dari 5 menit itu kan kita belum mengetahuinya ya. Ternyata tadi di 5 menit saya bilang bahwa di 5 menit itu memang dia itu tadinya sampai di sini. Ternyata di reject ke bawah ya. Artikan sumbu ini sebagai rejectionnya ya. Dan tren lagi turun. Ini nggak bisa ditembus, ini nggak bisa ditembus. Support ini pernah ditembus nih, pernah ditembus ya. Nih support ini pernah ditembus nih. Paham ya? Jadi itu pengertiannya seperti itu. Ketika pernah ditembus, dia ternyata ada rejection lagi ke atas. Pasti ketika dia pernah menembus ini, dia akan mencari lagi. Nah, ternyata bener kan? Apa yang saya bilang? Tuh, tadinya saya mau open buy nih ke sini. FTT ya. Ini jadi reversal nih saya. Ya. Jadi reversal. Oke ya. Profit kan? Nah, caranya seperti itu teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bukan guru, saya bukan edukator. Saya hanya trader otodidak ya, trader otodidak yang membagikan ilmu kepada teman-teman. Bukan ilmu ya, saya nggak punya ilmu apa-apa. Yang membagikan pengalaman. Ya, membagikan pengalaman. Silahkan kalau teman-teman mau dipelajari ya silahkan. Bagaimana bang caranya bang? Ya silahkan. Saya udah sediakan grup. Kalau mau masuk ke grup ya silahkan. Kalau mau bertanya sama saya langsung ya silahkan. Ya. Intinya metode saya itu sama dengan detektif candle ya, FTT sama reversal. Intinya kalau kita mau ke sini pun, contohnya ya kita lihat ini support, kita open posisi di sini kan. Apa posisinya? Ya reversal. Ya. Ketika kita kaji lagi, kita teliti lagi, oh ya kita FTT juga, ini paling bawah FTT ke sini. Kan seperti itu. Jangka panjangnya FTT. Ya kalau nggak FTT ya reversal, tapi ketika kita mau FTT, ya kita kenali ciri-cirinya. Oke ya, gitu aja. Semoga bermanfaat video kali ini. Intinya saya menceritakan tentang magic of candle. Candle yang dia membawa membawa dia mempunyai kerja itu menurunkan level harga atau menaikkan level harga. Nah, magic of candle ini ya, itu magic of candle. Dia punya sifat itu menembus benteng, menaikkan level harga atau menurunkan level harga. Fungsinya seperti itu. Mana magic of candle dari kenaikan bang? Ini dia menaikkan level harga, tapi dia turun lagi, terus dia naik lagi. Ini menaikkan level harga, dia turun lagi. Ya seperti itu. Ada satu candle yang memang fungsinya itu menaikkan level harga atau menurunkan level harga. Cari teman-teman ya, cari. Biasanya candle itu akan berbeda daripada yang lain. Seperti ini. Ya, saya nggak ada yang ditutup ini ya, seperti ini. Kan beda sendiri candlenya. Ini beda sendiri nih candle merah ini nih. Ya. Walaupun akhirnya apa? Akhirnya dia itu ya sideways ya. Ada lagi bang di belakang ya, ada lagi pasti ada lagi. Ada candle yang dia mempunyai sifat menaikkan level harga atau menurunkan level harga. Paham ya? Oke, itu saja. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah support, sudah mendukung channel ini. Saya mohon bantuan, dukungan, dan supportnya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan silahkan kepada teman-teman yang mau belajar lebih, silahkan masuk ke grup. Banyak teman-teman dari DC, banyak teman-teman dari luar DC yang bukan kita itu membangga-banggakan satu-satu ilmu, enggak, tapi kita itu menyatukan sesuatu perbedaan yang mungkin bisa kita pelajari untuk kita menjadi trader yang mandiri ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih kepada Detektif Candle, terima kasih kepada Bang Agam Saputra, terima kasih kepada para teman-teman semua ya atas support dan dukungannya. Mohon maaf jika perkataan saya ada yang salah, kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Oke, itu saja video kali ini. Kita bertemu lagi di next video ya, yang akan membahas mungkin yang nanti saya pikirkan lagi lah ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga semuanya lancar-lancar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.